Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di antara kita semua pernah mengalami batuk ya. Jadi nggak mungkin ya nggak pernah batuk, pasti batuk ya. Nah sebenarnya kok bisa batuk? Kira-kira kenapa gitu? Kok batuk ya? Nah batuk itu baik atau tidak? Nah coba kasih tahu di kolom komentar. Batuk, teman-teman ya, sebenarnya adalah respon alami tubuh kita untuk mengeluarkan zat asing ya, ataupun zat-zat yang mengganggu ya, ataupun partikel-partikel dari dalam saluran pernapasan agar tidak masuk ke saluran napas bagian bawah. Nah, tenggorokan dan paru-paru ya itu memang normalnya menghasilkan lendir ya, ataupun dahak. Nah, tujuannya supaya apa? Menjaga kelembapan pada jalan napas ya. Nah, ketika batuk terjadi sekali-sekali, itu tergolong normal ya, karena membantu menggerakkan dahak yang bertugas menjaga saluran napas tadi agar tetap ya lembab. Nah, tetapi kalau batuk berlangsung lama, ya misalkan sampai teman-teman ya, itu batuknya 2 minggu ya, intinya lama lah ya. Nah, itu bisa menandakan ada masalah kesehatan, apalagi ya disertai dengan demam, ya batuknya berdahak ya, kuning, kehijauan misalkan, atau bercampur darah, ataupun ada keluhan lain lah ya, sakit kepala dan sebagainya. Apa saja penyebab batuk? Nah, secara umum batuk terjadi ketika seseorang menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernapasan, ya misalkan debu, asap rokok, ya bau-bau yang kuat, ya parfum, bulu hewan, kena bulu hewan, serbuk sari, jamur, ya kemudian bisa batuk ya. Nah, kemudian batuk ini ada batuk akut, itu kurang dari 3 minggu. Nah, kemudian ada batuk kronis, itu lebih. Nah, kalau batuk yang akut, yang bisa itu kena ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Bisa rinitis, sinusitis, ya, faringitis, radang tenggorokan. Bisa laringitis ya. Nah, kemudian juga bisa infeksi saluran pernapasan bagian bawah, misalkan bronkitis ya. Kemudian juga bisa pneumonia. Nah, kemudian ada batuk rejan ya, pertusis, ya kemudian alergi ya. Nah, misalkan rinitis alergi dan sebagainya. Nah, kemudian bronkitis akut, PPOK, ya kemudian GERD ya. GERD itu juga bisa bikin batuk ketika asam lambung kena ke tenggorokan. Kemudian ada namanya batuk subakut ya, biasanya 3 sampai 8 minggu. Nah, untuk batuk kronis ya biasanya berlangsung lebih lama ya, 8 minggu lebih. Nah, ini bisa bertahan lebih lama juga ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh asma, bisa bronkitis kronis, bronkiektasis ya, TBC, tuberkulosis, penyakit paru obstruksi kronis juga bisa ya. Kemudian GERD tadi ya, postnasal drip, edema paru, gagal jantung. Ya, ini banyak lah. Jadi batuk itu ya sebenarnya kalau seandainya sekali-sekali masih aman, tapi kalau seandainya menimbulkan keluhan itu berarti tidak aman lagi ya, ataupun ada masalah. Apa saja gejala batuk? Ya gejala batuk, ya gejala utamanya tentu batuk ya, batuk-batuk itu gejala batuk. Nah kemudian, bisa disertai dengan demam, ya flu, ya kemudian lemas, sakit tenggorokan, sulit menelan, ya kemudian juga sesak napas, nyeri dada, ya suara napas mengi ya, kakinya bengkak, kemudian berkeringat pada malam hari, adanya penurunan berat badan ya tanpa sebab yang jelas, ada benjolan di leher, kemudian juga ada benjolan di ketiak, di dagu ya. Ini harus hati-hati ya, harus diobati. Intinya kalau batuk mengganggu aktivitas itu diobati. Bagaimana cara mendiagnosa batuk? Ya tentu dokter akan melakukan anamnesa ataupun nanyain keluhan ya, gejala-gejala yang dirasakan secara detail. Ya kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya. Nah nanti dilakukan stetoskop, dinilai itu parunya ya. Nah ataupun pemeriksaan penunjang jika diperlukan, bisa dari tes darah ya untuk nilai ada infeksi atau tidak. Mungkin kalau ada berdahak di kultur dahaknya, kemudian di swab ya, swab bagian hidung ya. Nah, kemudian bronkoskopi kalau untuk menilai ya ada benda asing atau tidak. Kemudian juga untuk memeriksa saluran pernapasannya. Nah, kemudian bisa rongsen ya, CT scan. Nah, kemudian bisa lihat juga ya spirometri ya, ini untuk mengetes fungsi paru-paru. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjang sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan ya untuk mendiagnosa dari penyakit.
Dok, bagaimana cara mengatasi ataupun mengobati batuk? Nah, pertama mandiri ya, artinya bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya, teman-teman bisa konsumsi air hangat, pakai madu, kemudian tambahkan lemon ya. Nah, ataupun teman-teman mau konsumsi misalkan jahe ya, ditambah lemon itu juga bisa. Nah, untuk madu ya jangan diberikan untuk anak yang di bawah 1 tahun ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kemudian teman-teman banyak minum air putih ya supaya dahaknya jadi encer ya, minum air hangat. Nah, kemudian teman-teman ya juga bisa teman-teman istirahat cukup ya supaya membantu penyembuhan. Nah, bisa teman-teman kalau seandainya udara kering pakai ya pelembab ruangan ya. Nah, ini kan sekarang udah banyak ya pelembab ruangan. Ya, misalkan sakit kepala bisa minum paracetamol di rumah ya untuk membantu mengatasi sakit kepala. Kemudian untuk obat-obatan ya teman-teman bisa mengkonsumsi obat yang dijual bebas tanpa resep dokter ya. Misalkan batuk berdahak, beli saja obat ekspektoran untuk batuk. Kalau batuk kering ya beli aja obat batuk kering ya, antitusif. Nah, itu gampang saja. Mau merek apa saja itu bebas. Nah, untuk obat resep dokter ya itu tentu harus dengan resep dokter ya, misalkan Ambroxol, Erdostein, ya kemudian guaifenesin ya. Nah, ini juga kalau seandainya ada gatal di tenggorokan bisa ditambahkan dengan CTM atau cetirizine. Nah, kalau seandainya batuknya disebabkan karena masalah GERD ataupun asam lambung, ya tentu ya diatasi ya masalah lambungnya ataupun GERD-nya dengan mengkonsumsi ya obat lambung ya, misalkan omeprazol atau ranitidin atau lansoprazol ya. Nah, kemudian teman-teman harus mengubah pola hidup dan gaya makannya ya, pola makannya supaya asam lambungnya sembuh. Nah, kemudian apa saja komplikasi dari batuk? Nah, batuk ini kalau seandainya nggak berat ya, itu bisa sembuh 2-3 minggu ya. Nah, kalau seandainya parah ya bisa menimbulkan komplikasi. Ya, komplikasi yang berbahaya ya. Nah, tentu ini harus diobati ya. Misalkan teman-teman kelelahan, sulit tidur, pusing, muntah, sakit kepala, inkontinensia urin, nyeri bagian otot perut, nyeri dada ya. Nah, itu komplikasi yang bisa terjadi. Nah, gimana cara kita mencegah supaya tidak mengalami batuk? Rajin cuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun. Nah, misalkan ya habis makan, sesudah makan, habis dari kamar mandi, habis berpergian di keluar rumah, habis berjabat tangan dengan orang, ya cuci tangan. Kemudian ya menghindari kontak dengan orang yang sakit, sedang sakit tuh hindari. Kalaupun misalkan mengunjungi orang sakit pakai masker. Jangan merokok ya teman-teman, berhenti merokok, ya mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya supaya imunitas baik. Jangan lupa olahraga misalkan 30 menit sehari minimal ya, ataupun 150 dalam waktu 1 minggu, banyak minum air putih, istirahat cukup, tidur cukup ya. Jadi teman-teman juga kalau seandainya ada orang sakit TB ya pakai masker ya, masker ya, hindari kontak dengan penderita TB secara langsung ya. Jadi kalau seandainya nggak pakai masker nggak boleh, harus pakai masker. Nah, kemudian kalau seandainya ada penyakit lain ataupun penyakit yang sudah diderita, GERD, asam lambung, asma ataupun penyakit lain ya harus kontrol ke dokter ya, diobati sampai sembuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.